Moments with Dana Iswara. Selamat datang Dokter Hewan Echa Nur Prasetyawati atau biasa dipanggil Dokter Echa. Mbak Echa, terima kasih banget. Salam kenal dari saya penggemar Mbak Echa. Terus terang saya itu lebih tersentuh dan agak curcol sedikit. Saya sampai nangis baca novelnya Mbak Echa. Novel yang sangat menurut saya adalah cerminan dari hati yang betul-betul tidak dibuat-buat, tetapi mungkin ada kebenaran di dalamnya. Nanti kita gali di cerita ini ya Mbak ya, di obrolan kita dalam Aha Moments with Dana Iswara. Oke. Nah, Mbak Echa ini kan sekarang sudah sangat dikenal karena drama seriesnya yang fenomenal, kemudian bukunya yang bestseller, dan sebelum itu dengan sebuah nama Mami ASF itu membuat postingan di YouTube, di Facebook yang juga menjadi viral. Nah, kita mundur sedikit ke 2019 ya Mbak Echa. Nah, ketika Mbak Echa menulis gitu, kemudian diposting di Facebook yang bernada kegetiran dan kepahitan mengenai seorang istri yang merasa ditinggal suaminya dalam kesendirian mengurus anak-anak, dalam keadaan baru saja kehilangan babynya yang meninggal dalam proses kelahiran. Nah, apa yang ada di pikiran Mbak Echa sehingga tercetus untuk membuat cerita itu dan kemudian mempostingnya, Mbak? Oke, jadi kalau cerita itu kan awalnya benar dimulainya nulisnya di Facebook, di sebuah grup komunitas bisa menulis gitu ya, KBM. Sekarang dia udah ada aplikasinya sendiri itu, grup itu gitu, sampai bikin aplikasi sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi awalnya itu kan saya cuma ibu rumah tangga gitu kan, antar jemput anak-anak sekolah gitu ya. Nah, sampai saya waktu itu antar sekolah jemput anak-anak itu di rumah temennya gitu. Nah, waktu saya masuk ke rumah temennya itu, saya ngelihat ada perpustakaan mini, kok kayaknya seru banget gitu. Ada buku-buku nih kayak backgroundnya Mbak Dana tuh, buku-buku semua isinya, Masya Allah keren. Jadi waktu saya buka-buka, pilih-pilih, anak-anak itu seneng gitu, baca-baca buku juga gitu, sambil baca-baca buku. Terus saya lihat ada salah satu bukunya teman saya itu, ibunya salah satu teman anak saya. Ini tulisannya dia, terus saya yang kayak kepicu lagi, baru inget, oh kapan terakhir kali saya nulis ya, kapan terakhir kali saya coret-coret, kayaknya seru memiliki sebuah karya yang bisa saya akui, ini tulisan saya, ini hasil dari tulisan hasil saya karya gitu. Sendiri ya, buah pikiran sendiri. Iya benar gitu, yang itu yang bisa saya sebut seperti itu gitu kan. Ya udah, akhirnya saya nanya, mungkin kalau buat menjadi sebuah buku itu kayaknya impiannya masih kepanjangan nih gitu, kayaknya masih belum rapi dan belum rajin gitu ya sayanya pada saat, apalagi harus membagi waktu buat anak-anak kan. Nah itu terus sama teman saya dikenalin lah satu grup itu gitu. Ya udah, baca-baca dulu aja di sini, baca-baca di sini. Nanti kalau pengen nulis sesuatu ya udah tulis-tulis aja, latihan gitu, kata dia begitu. Nanti mungkin seiring dengan tulisannya itu udah banyak bisa dibukukan, jadilah kumpulan cerpen gitu kan. Teman saya bilang seperti itu. Oh iya benar juga ya. Udah, saya akhirnya iseng-iseng join, terus saya nulis di situ. Ternyata saya baru nulis tiga kali menulis lah di sana, gitu, tiga bab, anggap 3 bab gitu ya. Itu respon hari pertamanya masih biasa-biasa aja, kedua, ketiga biasa-biasa aja, hari keempat, kelima kalau nggak salah itu udah mulai rame banget gitu ya Mbak ya. Itu saya kaget sih, dan ketika saya menulis itu
komen-komennya udah mulai malah mencari siapa penokohan itu. Wah, udah dari mulai deh. Kayaknya chaos dan saya masih belum siap dengan itu langsung saya take down gitu. Oh gitu. Tapi pada waktu mulai menulis itu belum pakai nama sendiri gitu. Jadi memang sudah mulai dengan nama ASF. Betul, dengan nama pena lah istilahnya. Kenapa tuh Mbak? Maksudnya terpikir gitu. Aku kayaknya perlu pakai nama pena deh gitu. Nggak mau pakai nama sendiri. Karena emang satu yang pertama malu. yang kedua kan masih belajar gitu ya. Jadi karena masih belajar, masih pengen mencari-cari gaya tulisan juga mungkin, masih belajar banget, intinya masih belajar banget. Jadi sepertinya pakai nama pena dulu deh gitu. Jadi gitu waktu viral tuh kaget banget ya, Mbak? Waktu viral kaget banget, nggak pernah nyangka gitu. Langsung di take down. Jadi yang pada tanya-tanya segala macam apalah itu yang penasaran tidak terjawab pada waktu itu ya? Iya betul. Jadi waktu itu karena langsung nyambung aja ya Mbak Yani ya, ceritanya agak panjang nih. Karena pada saat itu kan ya anggap aja kita sebut viral gitu ya, cukup banyak yang memberitakan pada saat itu. Terus saya buru-buru men-take down, tapi sudah terlanjur tersebar lah gitu. Nah, yang menghubungi saya itu emang beberapa penerbit, ada beberapa penerbit sudah datang ke saya. Cuma kan ya itu tadi, saya juga masih ngerasa takut-takut gitu-gitu ya. Itu ada 4 atau 5, ada 5. Tapi yang benar-benar getol, mendekati, mengejar, mendatangi gitu ya, itu emang dari MD Entertainment, dari MD Picture, dari mereka punya penerbit juga gitu. Jadi ada penerbit buku juga dalam satu payungnya mereka. Jadi mereka menawarkan, udah ini dibukuin aja, ini bisa kok. Mereka yang meyakinkan saya kalau itu bisa dijadikan sebuah karya. Oh ya udah kan ini emang yang tadinya saya masih ngerasa kayaknya nggak bakalan mungkin aku nulis sebuah buku gitu kan. Terus mereka datang yang sampai ini bisa dijadiin buku. Nah, itu yang kayak bikin saya gitu ya. Mereka tuh lebih tajam ya untuk melihat mana yang nanti bisa jadi best selling, mana yang walaupun udah disodor-sodorin setengah mati kayak apa, nggak akan jalan ini, sehingga mereka nggak membuka pintu gitu. Itu insting mereka udah dapet ya Mbak. Ya saya kurang paham sih kalau masalah insting sana ya Mbak ya. Tapi pada saat mereka berhasil meyakinkan saya dan saya bilang, tapi saya nggak bisa cepet ini kayaknya. Ini saya nulisnya juga masih belajar, jadi saya pelan-pelan gitu. Dan mereka bersedia begitu menunggu. Jadi ya syukur sih, alhamdulillah gitu Mbak. Jadi pada waktu itu Mbak Eca terpacu oleh mereka yang menawarkan ini dan kemudian Mbak Eca menyetujui untuk memanjangkan cerita, jadilah si novel ini gitu. Ya, betul. Dari yang tadinya diposting berapa bab gitu ya Mbak ya. Akhirnya 3 bab menjadi sekitar 244 halaman itu. Iya betul. Iya, jadi karena kan memang di awalnya tuh saya pengen bikin cerita pendek aja. Apa sih namanya? Satu cerita habis. Ternyata setelah saya melanjutkan, ternyata bisa kok disambungin gitu dan ceritanya emang nyambung gitu kan. Mungkin ada plot-plotnya aja yang maju mundur alurnya gitu. Nah itu pada saat mereka bilang ini bisa dijadikan sebuah buku, ya udah. Jadi saya kayak tulis dulu plot-plot ceritanya itu tuh apa aja poin-poinnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya itu tuh saya tulis dulu judul-judulnya. Nah, baru dari situ dikembangkan. Ternyata pas dibaca ulang, harus dijahitnya bagian mana ke bagian mana, ke bagian mana. Itu setelah udah saya tulis semua gitu. Iya. Buat saya sih terus terang ketika mulai baca gitu ya Mbak ya, bab 1. Punya bukunya. Mesti minta tanda tangannya. Mami ASF ini beli khusus waktu itu. Terus percaya nggak Mbak, saya baca nih ya, bab 1 sampai 16 itu saya nggak mau selesai loh Mbak. Saya tuh berhenti tuh hanya ya sholat, taruh dulu sama makan. Saya benar-benar penasaran. Nah itu yang namanya buku yang bagus. Ketika kita belum bosan, kita sudah sampai di
bab terakhir sampai di tamat sama dengan film. Itu buku yang baik, kata suami saya. Buku yang baik adalah yang kita tidak sadar tiba-tiba kita sudah sampai di bagian terakhir halaman. Ampun, makasih. Keren banget, ya Allah. Istilahnya tuh jalinan ceritanya nggak dragging, Mbak Eca. Justru membuat kita penasaran gitu. Gripnya tuh dapat. Gitu, gripnya dapat. Makanya betul juga pihak yang sangat getol mendekati Mbak Eca itu betul adanya gitu, bahwa mereka tuh udah punya daya endus bahwa ini akan jadi sesuatu yang best selling. Aduh, sementara orang kepengen saya bisa nulis cerpen dulu, kemudian cerpen berhasil baru novel mungkin. Nah, Mbak Eca tuh bisa pertama kali nulis langsung jadi novel dan menjadi best selling. Nah, itu bukan proses yang mudah. Tadinya Mbak, waktu agak mundur lagi, waktu Mbak Eca pertama kali datang ke tempat yang jemput anak itu, Mbak, yang lihat banyak ke teman saya. Itu apakah pertama kali Mbak Eca terpacu untuk menulis, atau di masa lalu tuh Mbak Eca memang orang yang rutin apapun ditulis dalam jurnal atau diary gitu setiap hari secara teratur menulis? Kalau dulu emang sebenarnya saya anggap ini mungkin bibitnya kali gitu ya. Udah ada suka gitu menuangkan segala sesuatu itu dengan kata-kata. Jadi kalau bermain kata-kata atau coret-coretan gitu saya tulis gitu, itu emang lebih plong gitu dibandingkan kalau saya harus argue dengan ngomong gitu kan. Walaupun kalau udah mama nih itu cerewetnya luar biasa gitu, tapi kalau untuk penjabaran ngejelasin itu saya lebih suka dengan tulisan gitu. Terus dulu waktu zaman sekolah, memang waktu SMA itu kayak tim mading gitu. Waktu kuliah pun termasuk salah satu jurnalistik majalah kampus gitu, majalah fakultas itu sih. Oh, memang sudah ada bibitnya. Memang Mbak Eca ini dokter hewan yang suka menulis. Jadi kemudian hanya mengasahnya aja, dan momennya tepat banget waktu itu, ada timing. Aduh, kepengen banget menulis sesuatu yang ini nih yang udah ada di kepala ya. Jadilah itu tadi postingan di Facebook tentang perjalanan seorang perempuan yang menderita tadi gitu, Mbak. Nah, kemudian menurut saya dari versi Facebook dan novel itu kemudian ada banyak sekali aspek yang diangkatkan, Mbak, di dalam novel sampai 244 itu. Dari sekedar postingan 3 bab menjadi berapa tadi, 16 ya, Mbak ya? 244 halaman, 16 bab gitu ya. Jadi banyak sekali aspek yang diangkat. Mbak sendiri menulis dengan sepenuh hati, tapi ada nggak sih waktu itu terpikir gimana ya, saya tuh harus membangun emosi pembaca sehingga mereka tuh menjadi sangat terpicu, empatinya juga keluar gitu terhadap si Mbi Kinan. Ada nggak Mbak kepikiran begitu? Gimana ya caranya aku tuh membangun emosi gitu? Mungkin cuma nggak ada hiperbola yang terlalu dilebih-lebihkan gitu ya. Cuma menulisnya sesuai dengan hati aja, dan dengan hati mungkin gitu. Jadi kalau memang kita lagi meluangkan waktu untuk menulis, ya aku benar-benar fokus di situ gitu waktu itu gitu, Mbak. Jadi waktu pada saat proses penulisan itu memang udah pulang kerja, udah nggak ada kerjaan lagi yang harus dikerjain, pulang kerja terus nidurin anak-anak dulu. Jadi anak-anak udah pada bobo, ya udah malamnya tuh sambil ngetik-ngetik, nyoret-nyoret lagi, apalagi gitu. Itu ditulisnya pelan-pelan tapi memang pakai hati gitu. Jadinya kayak nggak pengen setengah-setengah juga, makanya memang prosesnya agak panjang. Jadi berapa lama, Mbak? Hampir 1 tahun, hampir 10 bulanan lah. Saya setor naskah itu selesainya sekitar 10 bulan. Terus setelah itu proses pemilihan cover yang seperti itu. Oke. Nah, jadi ini ya Mbak, memang
diperlukan waktu yang fokus untuk menulis gitu, nggak bisa sambil di klinik gitu nunggu pasien datang, nggak bisa, atau anak-anak sambil main gitu di samping kanan kiri nggak, tapi memang harus fokus. Namanya klinik kan pasti kan up and down ya, Mbak. Maksudnya kan ada aja pasien, kadang-kadang sama sekali nggak ada pasien. Nah itu pun kalau sama sekali nggak ada pasien, saya coba buat nulis juga kayaknya nggak mendukung karena suasana tempat kerja, satu yang pertama. Terus yang kedua, waktu saya baru mulai nulis nih, nanti ada kolega nulis yang udah kayak gitu udah berantakan lagi, udah moodnya udah nggak bisa lagi. Gitu. Jadi memangnya diperlukan waktu khusus yang fokus hanya untuk menulis ya Mbak. Benar. Itu pun 10 bulan Mbak kemudian setor gitu ya. Nah, benar. Udah jadi setor, kemudian diterbitkan sebagai novel, jadi best selling. Luar biasa. Dan diangkatlah menjadi drama series, ditonton Mbak jutaan orang pada waktu itu Mbak, ketika lagi ditayangkan di salah satu channel TV itu Mbak, rasanya nggak ada orang nggak ngomongin Layangan Putus dong. Terus terang, sampai bapak-bapak pun tuh penasaran gitu, apa sih Layangan Putus? Dan ikutan nonton lah. Bahkan si Reza Rahadian dan Anya Geraldine ini dihujat di mana-mana gitu, seolah-olah tuh mereka tuh adalah pemeran sebenarnya. Dihujatlah mereka gitu. Aduh, itu Anya Geraldine dan Mas Reza berkat Layangan Putus menjadi sasaran kebencian emak-emak itu. Ya kan Mbak. Nah, dan mereka percaya gitu sih, terutama ibu-ibu yang cerita sama saya gitu dan tidak tahu bahwa ini berangkat dari sebuah novel. Mereka tuh percaya bahwa itu tuh bukan sebuah cerita yang dibuat-buat, tapi memang ada orang yang mengalami. Gitu. Ada orang yang mengalami di belakangnya. Itulah yang menginspirasi si drama series ini gitu. Nah, Mbak Eca tuh terlibat nggak ketika proses produksi drama seriesnya? Jadi lepas dari novel nih Mbak? Enggak. Sejujurnya enggak, justru sama sekali web series itu tidak melibatkan saya sebagai penulis ceritanya, tapi memang mereka beberapa kali menghubungi saya untuk kayak sebagai memberi ide atau kayak pandangan gitu, terus nanti minta kayak narasi kecil itu mereka memang minta saya beberapa kali, narasi itu mereka minta saya. Cuma kadang-kadang saya kasih kan berdasarkan dari novel ya, dari buku ya. Itu kadang-kadang makanya ada yang agak kayaknya nggak keterima atau nggak sejalan sama mereka, saya kurang paham karena mungkin ternyata ceritanya beda gitu, alurnya beda. Itu juga alurnya saya baru tahunya itu pada saat saya diundang buat nonton. Kaget nggak Pak? Episode pertamanya kaget sih, awalnya kaget, tapi karena mereka memang sudah minta izin lah gitu awalnya di depan, bilang kalau untuk drama series mereka ingin menjadikan ini sebuah cerita yang general. Kalau yang di buku itu kan kayak bersegmen kepada salah satu agama gitu ya, dan terlalu religius gitu. Jadi mereka merasa kalau ini perlu pengkajian lebih dalam gitu. Karena cakupannya malah kalau di visualkan yang ada jadi kontranya lebih besar gitu. Itu sebabnya. Tapi Mbak Eca ketika tahu bahwa Kinan ini kemudian hanya ibu dari seorang anak perempuan, dan kemudian hamil, itu memang tidak ada keberatan di situ. Dari 4 anak dan 1 kehilangan, itu nggak apa-apa menjadi hanya 1 anak dan 1 lagi sedang dalam kandungan. Itu kan jalan ceritanya juga gini. Bagian yang tersentuh nih Mbak, saya ingat banget waktu awal-awal masih pacaran atau baru menikah tuh, punya uang cuma 10.000, beli nasi bungkus, nasi bungkusnya 1 4.000, beli 2, dua-duanya basi, uangnya tinggal 2.000 cuma buat beli gorengan, dan itulah yang membuat kenyang perut Mbak Eca dan suami. Nangislah aku membacanya Mbak. Nah gitu-gitu loh Mbak. Jadi hal-hal yang yang simple, tetapi buat saya itu lebih dalam, lebih menyentuh. Itu yang tidak saya temukan di dalam sinetron, di drama seriesnya itu gitu. Mbak memang
melihat ada hal-hal yang dibuang banyak gitu, ya sudah, karena ini juga untuk kepentingan komersil gitu ya Mbak. Iya, jadi ketika saya sudah setuju ketika film nama itu sebenarnya judulnya yang dipinang gitu, itu juga saya baru ngehnya juga ternyata emang untuk produksi yang berjudul Layangan Putus dari pihak rumah produksi tersebut, produksi apa saja saya udah berikan gitu haknya kepada mereka gitu. Jadi jadi pada saat mereka mengubah isi ceritanya dan saya baca, ya udah, yang penting yang jelas disclaimer dari awal ini bukan sesuai sama buku gitu sih. Oke. Jadi memang dua-duanya itu, novel dan drama series itu memberikan satu Mbak, angle yang berbeda, tapi tidak juga terlepas mungkin ada yang sama. Ada yang sama. Esensi mendua gitu loh, yang kayak gitu. Ya itu ya, benang merahnya dari novel ke drama series itu tetap ada. Dan bagaimanapun sedihnya novelnya, tapi kan tetap ini adalah sebuah hiburan kan Mbak, hiburan untuk orang yang membaca gitu loh. Dan itu juga nggak hilang. Ya mungkin bisa diambil pelajaran aja. Pasti. Itu juga yang saya dapatkan dari buku ini gitu ya, pribadi. Dan saya juga percaya banyak sekali orang-orang di luar sana mendapat pelajaran dari sini, bagaimana mereka harus menyikapi sebuah perkawinan dan hubungan suami istri berdasarkan pengalaman pahit dari orang yang mengalami gitu ya, yaitu Kinan di buku ini gitu. Itu pasti akan sangat menjadi satu Mbak, pelajaran lah, nggak mungkin gitu. Nah, kalau anak-anak sendiri Mbak, setelah drama seriesnya ini juga meledak menjadi sesuatu yang fenomenal. Ini fenomenal loh Mbak, termasuknya gitu dari dunia hiburan di Indonesia gitu ya, menjadi sangat dibicarakan, menjadi hits, dan pemerannya dibenci gitu. Itu fenomenal buat saya, menurut saya. Anak-anak gimana Mbak? Ada nggak reaksi dari mereka? Jadi sebenarnya kalau di rumah sendiri kan TV itu nggak kayak berfungsinya cuma Sabtu Minggu dan bukan untuk siaran televisi sekarang ya. Gitu. Itu anak-anak tuh tahu saya menulis buku dan ada bukunya tuh, anak-anak tahu gitu. Tapi sebatas itu aja. Kalau buat mereka membaca itu kayaknya masih terlalu bosen buat mereka ngelihat warna burem doang begitu loh, kayaknya mereka nggak ini. Cuma kalau untuk lingkungan sekitarnya, memang untuk yang, kan anak saya 4 nih, 2 yang atas ini yang mungkin yang sedikit mulai aware. Iya, kritis. Mami kerjanya apa sih, Mami? Yang lebih gitu, yang pertanyaannya tuh yang kadang-kadang suka bikin kaget. Mami tuh terkenal ya, yang kayak gitu-gitu. Mami bukan terkenal lagi, Mami udah tokoh. Cuma ya sebatas itu, syukur alhamdulillahnya. Tapi untuk lingkungan bermainnya sendiri, syukurnya nggak ada gangguan sih, alhamdulillah sekali. Jadi nggak ada tuh kan, temennya anak salah satu yang bilang, itu kan sebetulnya kan yang katanya di TV Layangan Putus itu kan mami kamu tuh, sebetulnya jalan cerita tuh kan mami sama daddy kamu gitu. Nggak ada yang begitu. Belum ada yang omongannya anak-anak itu sampai ke saya. Walaupun saya gali-gali Layangan Putus, emang abang tahu ceritanya apa gitu? Nggak tahu, nggak nonton. Yang kayak gitu juga, ya nggak boleh nonton juga itu buat anak-anak di atas 13 tahun baru boleh nonton. Sharing seperti itu tuh aja, masih masih mengarahkannya seperti itu. Kalau buat ngobrolnya juga masih seperti itu. Jadi obrolan kami itu saya dan anak-anak masih setara sama apa yang bisa mereka cerna dan apa yang ada di dunia mereka. Jadi kalau misalnya saya juga tanemin ke mereka kalau sesuatu yang nggak berguna, kalau misalnya tentang orang lain nggak usah diomongin, yang seperti itu. Jadi lebih fokus ke bijak sekali. Ke sekolahnya abang aja, PR-nya abang, yang seperti itu sih. Jadi kayak
ketika dia bisa mencapai sebuah goal atau tujuan atau pencapaian di sekolahnya, nanti akan ada reward. Udah kejar itu aja. Yang seperti itu sih kalau obrolan ke anak-anak gitu. Betul. Ini kalau boleh tahu gitu, pas anak-anak ketemu dedinya juga nggak pernah bilang gini, mami kamu sekarang ngetop loh gara-gara nulis buku. Kamu tahu nggak gitu, fansnya mami banyak nggak yang sampai kalau ketemu minta foto atau kirim email gitu? Ada nggak kayak gitu nggak? Saya nggak paham kalau obrolannya dedinya ke anak-anak ya, apa aja. Tapi nggak paham sih. Sejauh ini anak-anak belum ada yang nyampein ke saya tentang seperti itu. Cuma memang malah nyentil-nyentilnya sekarang syukurnya alhamdulillah sama dedinya ngobrolnya juga udah cukup baik. Pada saat ada kesempatan buat ketemu waktu mereka dedinya jemput anak-anak waktu lebaran kemarin, itu saya yang anterin juga. Jadi kayak misalnya nih si Ryan kan kegiatannya agak padat, yang nomor 2. Anak yang nomor 2, kegiatannya kan agak padat itu karena dia suka memanah, suka belajar kuda gitu ya. Terus itu saya suka godain, abang sekarang hitam, coba sama mommy ini apa namanya bersihan mommy gitu kan, suka ngomong-ngomong gitu. Terus dia bilang, mami beliin hand body lah. Ini dia minta, mami beliin aku hand body lah biar putih gitu, dikata-katain gitu. Nah terus saya ngomong sama dedinya, ini nih anaknya minta dibeliin hand body nih biar putih kulitnya gitu kan. Saya gitu ke dedinya. Maksudnya tuh cuma pengen ngajarin ke anak-anak, ke dedinya ngasih tauin ke anak-anak, nggak apa-apa cowok hitam tuh nggak apa-apa, itu cowok banget gitu. Jadi kalau ada yang ngegodain kamu kok hitam ya nggak apa-apa, nggak boleh kecil hati gitu loh. Maksudnya biar dedinya juga masuk buat menguatkan kepercayaan dirinya anak-anak gitu kan. Terus dedinya malah ngegodainnya gini, bang minta beliin MS Glow itu loh sama mami gitu. Sama mami biar putih gitu, malah jadi apa ya, bercandanya tuh kita udah mulai ada, jadi komunikasi sama anak-anak itu ya alhamdulillahnya masih bagus ya, apa nyangkutnya kayak gitu tuh Mbak ya. Biar gimana juga masih terpantau lah gitu. Mbak Eca ada kaitan sama satu produk kecantikan, Mbak Eca kemana nah lo iya, nah itu apa namanya, sesuatu yang sangat tidak terfikir. Bahkan ketika Mbak Eca masih jadi ibu rumah tangga, pure ibu rumah tangga dengan 4 anak, merelakan profesi dokter hewan yang sangat apa namanya diharapkan bisa menjadi bagian dari hidup Mbak Eca itu, tidak terfikir ya bahwa akan ada ini Mbak, fame tadi gitu, yang fame di luar apa yang dipikirin gitu. Jadi dokter hewan yang terkenal juga bisa kan gitu berkarya dan terkenal, tapi ini sesuatu yang di luar, Masya Allah deh gitu, apa ya, di luar sesuatu yang direncanakan. Mbak melihat ini sebagai hal yang positif nggak dari perceraian tersebut? Kalau dari kehidupan pribadi saya, oke lah, saya bisa bilang saya gagal gitu ya untuk jadi seorang istri gitu. Jadi kalau misalnya dan dari hasil perpisahan itu tuh nggak membuat ada hal yang menyenangkan di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya dibilang ini adalah apa tadi, hal yang positif dari perpisahan. Hikmah dari perpisahan itu. Nah, kalau mungkin dibilang hikmahnya bisa kali ya. Apa namanya? Hikmah dari perceraian itu tuh sesuatu yang bisa saya ambil sisi positifnya tadi. Mungkin ya itu, saya ketika saya sendiri, saya merasa saya harus berdiri sendiri, ternyata saya insya Allahnya mampu gitu. Dengan support system yang ada di sekitar saya dan apa yang ada bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan. Dan ternyata ya memang Allah tuh nggak meninggalkan hambanya tuh dengan persoalan yang tidak mampu dia lewati gitu, yang tidak mampu dia pikul gitu. Jadi ya mungkin itu sih hikmah yang bisa saya ambil gitu. Dan ada banyak pintu yang terbuka yang tadinya mungkin di dalam
doanya Mbak Eca sendiri pun itu tidak terpikir untuk dimintakan ya Mbak ya? Betul. Itu benar banget. Jadi kayak misalnya saya pada saat jatuh gitu ya, tapi teman-teman saya yang dari mana-mana itu tuh nggak pernah saya pikir bakalan dapat dari mereka gitu. Itu banyak banget sih yang seperti itu, Mbak Dana. Luar biasa ya. Itu tadi saya bilang. Hikmah mungkin ya, hikmah positif ya yang bisa dipetik dari perceraian itu, dan mungkin anak-anak juga merasakan sesuatu yang bisa mereka cetuskan ke maminya, tapi juga yang ada juga yang belum sempat disampaikan ke maminya gitu. Nanti ketika masa dewasa mereka udah mulai bisa lebih mencerna, itu akan lebih tergali mungkin ya Mbak ya. Dan barangkali menjadi sebuah basis dari cerita lagi buat Mbak Eca menulis. Belum tentu, barangkali loh Mbak, barangkali loh itu. Makanya setelah layangan putus yang meledak tadi, atau barangkali Mbak Eca sudah punya proyek lagi sekarang? Insya Allah ini sebenarnya bocoran buat momen sendiri kan dinantikan buat sequelnya. Betul. Cuma itu ya memang lagi dalam proses juga. Cuma saya masih belum selesai buat ngurutin plotnya tadi. Tapi ya nggak tahu, insya Allah semoga Allah lancarin aja deh. Amin. Gitu aja. Seneng banget nih dengerin ya, terutama para penggemarnya layangan putus drama series. Ya inilah bocoran yang menyenangkan. Mudah-mudahan sih nggak lama lagi Mbak, dari sekarang kita bisa nonton sequelnya. Waduh. Amin. Mbak, semangat Mbak. Nah, terus ini satu lagi Mbak, mengenai Kapadokia yang menjadi impiannya Mbak Eca ketika masih jadi seorang istri. Kepengen banget naik balon udara sama si Mas gitu. Sama belahan jiwa. Iya, betul. Aduh Mbak, ternyata ini ada dua hal nih. Ternyata ketika novelnya itu muncul, laris dan meledak, Kapadokia menjadi nama yang sangat terkenal. Dan kalaupun orang Indonesia belum ke sana, tapi itu menjadi satu seperti impian lah, mau ke Kapadokia gitu, gara-gara si novel ini loh Mbak. Itu satu aspek Mbak yang buat saya makanya juga itu fenomenal. Yang kedua adalah Mbak akhirnya ke sana, walaupun tidak dengan si mantan gitu. Perasaan Mbak ketika sampai di sana apa Mbak? Iya. Jadi kalau menyikapinya, saya tuh nggak tahu juga. Pada saat saya searching tentang nama Kapadokia itu juga ternyata, wow, segini cantik ya sebenarnya gitu ya. Apakah saya terlena pada saat itu sama tulisan penjabaran tentang Kapadokia, tapi emang dari kecil itu kan saya sukanya Flintstone gitu sih, kartun Flintstone gitu kan Mbak. Jadi itu ada banget gitu di Kapadokianya gitu. Dan saya pengen banget naik balon udara. Balon udara itu tuh yang dulu tuh setahu saya waktu saya zaman kecil itu adanya di Bandung di Gosha. Nah, saya juga belum pernah tuh ke sana gitu kan. Jadi ya itu impiannya numpuk-numpuk gitu. Itu ada semua di Kapadokia gitu. Ya udah pada saat saya pengennya ke sana ternyata belum tercapai gitu, ya udah disabarin aja dulu. Gitu. Nah, akhirnya ke sana kemarin sempat ke sana. Alhamdulillah. Jadi pada saat touchdown pun tuh waktu baru banget nyampe di sana tuh ngeliatin si bebatuan cave itu rasa kayak bener ya gue ada di sini ya gitu loh. Haru kayak mimpi gitu ya, pengen nyubit diri sendiri gitu kan, ini bener gak sih gue di sini gitu, ini lihat ke bawah bebatuan itu gitu dari balon udara. Alhamdulillah ya Allah, kok ceritamu tuh ini banget sih, kayak unpredictable tapi sangat ya itulah, kalau misalnya kita pernah dengar rezeki itu datang dari arah mana saja dan tidak terduga-duga, udah itu yang saya alami lah, intinya begitu, dengan kalau bisa dibilang usaha saya sendiri gitu loh Mbak. Iya. Jadi ya udah, saya tuh alhamdulillah berterima kasih karena
Allah udah menyempatkan saya buat ada di sana gitu Pak. Walaupun pada saat itu memang belum sempat naik balon udara gitu kan. Waktu datang ke sana tuh lagi badai. Oh, makanya nggak bisa naik. Jadi makanya nggak bisa naik. Iya, tapi ya udah sampai di sana aja tuh rasanya udah kayak yang dreams come true gitu kan. Iya, itu impian lama banget gitu ya, yang akhirnya terwujud. Ya emang apa sih kayak ada getir-getir gitu. Ya, ya Allah, kemarin apa namanya pengennya kesini bareng-bareng someone gitu kan, terus kesini bareng anyone, banyak sekali teman-teman gitu. Ternyata Allah ngasihnya lebih kok, banyak orang gitu. Gitu, ngelihat positifnya ya, aduh luar biasa nih. Ya mungkin karena Mbak Echa selalu bisa membuat diri itu sosok figur yang kuat di mata anak-anak yang 4 ini, makanya dalam apapun kemudian Mbak Echa bisa membangunnya sebagai sebuah sebuah hal yang positif gitu dibawanya, bukan terlalu melankolis, aduh sedih ya, mestinya kan aku kan sama si mantan itu kesininya, ternyata sekarang enggak begitu cara melihat sesuatu, ya kan? Ya, kalau awal terjadi masalah mungkin boleh, maksudnya jangan terus-terusan diri juga di-push buat kuat, bisa mampu gitu kan. Nggak apa-apa dirasain sakitnya, tapi nggak boleh berlarut-larut aja gitu. Pada saat merasa berdamainya itu yang kayak bukan berdamai sih, kayak menerima keadaan. Ya udah begini kejadiannya, udah begini ya, udah begini, udah lu bisa syukurin apa? Ikhlas ya sama cobaan, sama ujian. Ya Mbak, jatuhnya jadi ikhlas ya, dan itu mungkin yang membuat bisa jalan terus gitu. Kalau gitu terakhir nih saya ingin tanya, mungkin juga mewakili beberapa ibu-ibu di luar sana yang ingin tahu, mungkin Mbak Echa lebih muda umurnya dari saya dan dari ibu-ibu yang ingin tahu, tapi perjalanan hidup yang luar biasa ini yang membuat Mbak Echa barangkali lebih bijak dari kami gitu, dan lebih kaya dengan pengalaman. Ketika sedang menghadapi persoalan berat dalam rumah tangga, Mbak, itu sebaiknya apa yang perlu dilakukan, dan kemudian juga terhadap anak-anak, terutama ketika mereka masih kecil ya, kita tuh harus bersikap apa? Apakah selalu menjadi seorang strong mother, strong woman, atau ketika memang lagi pengen breakdown, ya breakdown aja. Anak-anak juga perlu tahu bahwa mamahnya itu adalah manusia biasa juga. Gimana Mbak? Ya oke. Kalau untuk buat diri sendiri tadi, ya itu tadi boleh pada saat memahami diri sendiri, memberikan waktu buat diri sendiri untuk bersedih, untuk sendirian, untuk merasa aku sakit nih gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya tipenya adalah orang yang suka ngasih target. Lu boleh nih sedih, tapi jangan lama-lama. Anggap aja 3 hari deh. 3 hari ngerasa, saya nggak pernah sih ngeplot-plotin setiap masalah dihadapin 3 hari escape gitu, nggak pernah sih Mbak. Cuma pada saat waktu itu emang bener-bener kayak berasa punya hantaman gitu ya. Nah itu kayak langsung ngerasa insecure, langsung ngerasa sedih, langsung ngerasa kayaknya hancur gitu tuh. Itu saya rasakan gitu. Nah ketika menerima perasaan itu tuh, itu sekitar butuh 3 harian lah gitu. Pada saat itu tuh saya emang menerima dulu, terus mencerna nih apa sih yang sebenarnya saya alami, apa yang saya rasakan, terus memahami kondisi bahwa ini yang saya hadapi, ya udah oke, ini yang saya hadapi. Permasalahannya apa? Saya berusaha buat introspeksi diri, terus nyari apa kesalahannya di sini atau di sini atau di sini, berusaha itu dikomunikasikan, diperbaiki. Tapi ketika memang sudah tidak bisa dapat input yang perbaikan gitu ya, tidak ada input positif atau perbaikan lagi, ya udah diterima benar-benar kondisinya, diterima, ngerasa oke, saya a mother, saya single, sekarang saya single mother dengan 4 anak gitu. Jadi ketika itu apa yang bisa saya perbuat, udah langsung kaji diri aja, apa yang bisa saya lakukan. Saya dokter hewan,
Jadi saya bisa bekerja kembali menjadi dokter hewan. Apa yang bisa membuat saya untuk menghargai diri saya sendiri sebagai seorang dokter hewan? Ya udah, langsung saya tuh nyariin teman-teman saya buat belajar lagi dari awal, buat belajar yang namanya nge-infus bagaimana. Kan saya 6 tahun tuh vakum ya. Jadi hampir lupa kan, bedah-bedah pas segala macam itu kagok banget tangannya. Jadi dari situ belajar lagi jadi volunteer, nggak digaji, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat skill. Nah dari situ saya belajar juga bagaimana cara komunikasi ke klien, bagaimana cara edukasi ke klien, pelan-pelan gitu sampai saya ngerasa saya udah bisa mandiri gitu istilahnya untuk berhadapan langsung dengan klien dan bisa mengobati pasien. Itu juga belajar lagi ke itu dia makanya Mbak, pada saat yang seperti itu tuh saya ngerasa sendiri, saya ngerasa sangat minim tabungan lah istilahnya seperti itu. Pada saat itu saya belajar lagi ke workshop, short course gitu ya, pelatihan dokter hewan itu yang nyariin teman saya, yang bayarin teman saya. Oh, luar biasa. Nah, pesawatnya juga teman saya itu sampai kayak gitu tuh yang saya sampai ya Allah, kita lama banget nggak pernah ngobrol gitu. Tapi dia bisa ngebantu saya pada saat saya. Dan saya nggak bilang saya punya masalah gitu loh. Maksudnya pada saat itu saya cuma bilang aku pengen belajar lagi nih. Serius lo pengen belajar? Ya udah, ini ada kuliah singkat nih 3 hari di Bogor. Ikutan di PB. Yang kayak gitu, itu tuh Allah kirim tuh orang-orang kayak gitu tuh buat nemenin saya. Alhamdulillahnya ternyata ada. Terus kalau buat ke anak-anak memang saya masih belum bisa tuh ngomong masalah maminya apa gitu tuh belum bisa. Tapi ketika saya marah, gimana sih di klinik lagi di push dengan pressure dari klien gitu, misalnya ini kenapa pasien saya kok nggak sembuh terus kerjaan lagi yang di tempat lain yang masih ada utang-utang gitu ya, maksudnya utang ya, deadline lah deadline itu gitu, utang deadline gitu. Itu saya pulang ke rumah, ternyata rumah berantakan, anak-anak rebutan segala macem, 4 cowok gitu ya Mbak. Itu emang kadang bikin hektik gitu. Nah itu kalau saya dalam kondisi yang tiba-tiba bikin emosi, saya tuh beritahukan ke mereka bahwa Mami lagi capek sekali di kerjaan, masih banyak urusan, Mami capek banget, Mami minta tolong abang-abang jagain adiknya, adik jangan jailin abang, jangan cerewet, jangan nangisan. Karena yang paling kecil itu tuh ini banget, kalau nggak dikasih itu tuh dianya rewel gitu loh, langsung nangis gitu loh Mbak. Nah, biasa, itu paling kecil kan? Paling kecil. Mami pengen istirahat sebentar, Mami lagi capek banget, tolong jangan diganggu dulu. Itu paling saya escape, saya minta tolong sama Mbak di rumah. Anak-anak tolong di-handle dulu, aku tak istirahat sebentar gitu. Yang penting ketika menghadapi sebuah masalah kan perlu ketenangan ya. Jadi ya udah, daripada saya meledak di depan anak-anak, saya kabur dulu, itu saya tenang dulu, baru nanti ngajak makan, paling gitu. Itu kalau untuk mengenalkan ke mereka bahwa ada masanya Mami capek, ada masanya Mami butuh kalian harus kooperatif gitu. Tapi kalau maminya sedih itu biasanya saya nggak pernah tunjukin sih memang, jadi kayak nangis atau apa gitu. Itu sekarang sama sekali nggak pernah di depan mereka gitu. Gitu sih. Nah itu kalau dari sisi psikologi saya kurang paham, mungkin harus ngobrol dulu gitu ya, badan kurang paham saya. Tapi ya itulah Mbak Eca gitu ya, pokoknya nangis nggak di depan anak-anak lah gitu ya, dan berusaha lebih baik melipir dulu, menenangkan diri daripada meledak gitu, ya benar, itu kalau mau nge-handle marah gitu. Iya, itu makanya bijak gitu untuk punya anak kecil-kecil juga yang memberikan satu warna tersendiri dalam kehidupan seorang single parent kan, dan itu nggak mudah Mbak, nggak mudah terus terang. 4 loh Mbak. Kalau peran mama sebesar apa untuk Mbak Eca? Peran mama, karena juga nggak tinggal sekota ya. Sekarang udah tinggal serumah. Oh, sekarang serumah sama mama. Jadi waktu saya pindah ke Malang,
Ya. Nggak lama kemudian mama nyusul bawa ibunya sama nenek itu ke Malang karena mama tinggal berdua saja di Samarinda. Itu sama nenek. Jadi nenek tahun lalu juga udah nggak ada, udah meninggal juga dimakamkannya di sini. Oh, di Malang. Jadi tadinya ini ada 4 generasi gitu serumah ya, Mbak? Iya, Nenek, mama, Mbak Eca, anak-anak gitu. Hikmah lagi dari apa yang terjadi gitu. Jadi ngumpul semuanya 4 generasi. Benar. Luar biasa, Masya Allah. Dan sekarang mama juga jadi sama Mbak Eca. Oke, Mbak Eca, saya berharap mewakili semua penggemar. Semoga sequelnya cepat keluar. Amin. Aha Moments with Dana Iswara.